Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, ini adalah sebuah bahan bonsai santigi yang sudah saya reposisi kurang lebih 7 atau 8 bulan yang lalu ya. Setelah kita reposisi pohon ini kita diamkan lagi untuk dilakukan pembesaran atau penyuburan. Nah, sekarang kondisi pohon ini sudah sangat subur dan mempunyai pembesaran ranting cabang yang sudah cukup lumayan pula. Saatnya saya melakukan styling pohon ini. Ini adalah styling saya yang pertama terhadap pohon ini untuk dijadikan sebuah kerangka bonsai ya. Ini ada foto pohon ini saat belum direposisi, bisa dilihat fotonya. Nah, itu tadi foto pohon ini sebelum kita reposisi dan setelah kita reposisi ya. Itu tadi teman-teman, sedikit membuka untuk sebuah dasar pola atau pemikiran atau pola pikir kita di dalam membuat bonsai. Yang paling utama memang menentukan posisi dulu. Jadi posisi ini nanti saya gambarkan bagaimana pohon ini tumbuh di alam, tempat tumbuhnya bagaimana. Oke, ini saya langsung aja kerjakan pohon ini. Yang pertama saya akan melakukan pemilihan dulu, membuka atau membuang dulu semua pertumbuhan-pertumbuhan yang belum diperlukan. Saya akan memilih pertumbuhan yang diperlukan atau cabang ranting yang diperlukan untuk kemudian kita membuat kerangka bonsai. Ya, di sini ada pertumbuhan ya yang menuju ke kelompok tumbuh. Ini nanti akan menjadi mahkota utama dari pohon ini. Ya, inilah pentingnya menentukan gerak dasar dari pohon ini. Sampai atau jalur kehidupannya sampai menuju ke mahkota itu jelas. Setelah ini saya buang ya, maka pohon akan terlihat lebih jelas gerakan dari batangnya. Sementara ini saya perlihatkan ujung dari pergerakan batang yang dimulai dari atas ini turun ke bawah kemudian naik lagi ke atas ini. Nah, ini sudah jelas menuju ke kumpulan mahkota utama ya. Nanti di sini ada percabangan lagi, bisa saya langsung kurangi dan dilihat langsung ini gerakan dari cabang-cabang rantingnya. Nah, mahkota utama, mahkota kedua berawal dari satu sumber terusan gerak batang ya. Besarannya sudah cukup teman-teman. Besarannya sudah cukup. Oke, saya teruskan dulu dengan proses pemilihan ini semuanya. Nanti akan kita lihat bagaimana se ekstrim apa pergerakan pohon ini sehingga layak diposisikan dengan posisi yang seperti ini.
Ya, sekarang udah bisa dilihat ya bahwa terusan dari gerakan batang ini ada yang menuju kemari sebagai pokok pertumbuhan utamanya, kemudian ada pula yang agak besar menuju ke sebelah sana. Ini sebenarnya adalah gambaran sebuah pohon yang memang ingin dieksplor kekuatan tumbuhnya. Ya, jadi dari yang utama ini kita menemukan garisnya menuju kemari. Ini nanti adalah mahkota utama. Susunan tajuk yang paling besar dan paling tinggi akan berada di sini. Oleh karena itu, segala pertumbuhan yang berada di atas mahkota utama akan saya eliminasi. Konsekuensi pola pikir ataupun konsep yang memang saya usung dari awal adalah selalu menggambarkan bahwa sebuah kehidupan mahkota adalah kehidupan yang paling tinggi. Ya, jadi apapun itu saya harus komitmen atau konsekuen dengan apa yang sudah saya konsepkan. Ya, saya tidak mungkin membuat susunan mahkota kemudian ada lagi kecil di atasnya. Menurut saya itu nanti yang akan jadi mahkota karena dia letaknya paling atas karena matahari ada di atas. Nah, maka untuk menentukan di awal kita sudah menentukan di awal, kemudian kita harus komit. Ya, dengan demikian selain saya komitmen pada konsep saya bahwa mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi, di sini tujuan utamanya adalah saya bisa mengekspos gerakan yang luar biasa ini dengan tanpa tertutup perdaunan dan lain-lain. Ya, pertumbuhan-pertumbuhan daun yang seperti ini atau tunas yang seperti ini nantinya kita hilangkan. Kita bisa lihat di sini kerusakan yang luar biasa kita tampilkan sehingga pohon ini memang layak tumbuhnya ke bawah. Nah, itulah presentasi drama alam yang sering kali saya mention, kemudian inilah implementasi pembuatannya ataupun implementasi pola pikirnya. Semua ada alasan ya. Jadi kenapa pohon ini bergerak seperti ini, semua ada alasan. Itulah yang ingin kita tampilkan. Semakin kita bisa menampilkan hal-hal tersebut, maka semakin kesan natural dari pohonnya semakin muncul. Ya, semakin kita menampilkan sebuah kehidupan yang kira-kira tidak masuk akal, itu semakin pohon kita akan terlihat janggal. Ini sekaligus Mas Nurlian membuang atau mengupas kambium-kambium yang mati, teman-teman. Jadi pada santiki ini perlu dilakukan di awal, karena kalau tidak kambium mati tersebut bisa menyimpan air. Akibatnya ada pembusukan, terjadi pembusukan nanti. Jadi kalau memang mati, kita segera kupas. Kemudian selain itu kita bisa menemukan atau menemukan jalur kehidupan dari pohon ini ya. Jadi ini semua akan mati nanti. Ini sudah terlihat di sini ada kematian. Nanti kita kupas, kita cari memang yang benar, kita pisahkan yang mati dengan yang mati dengan yang jalur hidupnya. Ini kambium hidup, ini kambium mati. Kalian nanti kita tahu seperti ini, teman-teman bisa dilihat ya. Ini adalah jalur mati. Saya yakin ini kalau dikupas nanti mati. Nanti kita lihat sampai di mana dia kematiannya. Kita kupas. Bila perlu untuk menambah tujuan tertentu, kita bisa matikan kulit yang hidup untuk ditampilkan sebagai keringan. Nanti tapi seperti ini kan terlihat sangat besar ya teman-teman. Ini juga sangat besar. Kita akan sedikit mengurangi volume kehidupannya dengan mengupas kambium yang telah mati atau bahkan nanti yang masih hidup, agar kesan kehidupannya lebih sengsara.
Ya, ini ada sebuah gerakan yang menurun ke bawah. Nah, ini akan saya cari jalurnya. Kemudian dia belok di belakang dengan menghilangkan pertumbuhan-pertumbuhan ini. Tujuannya adalah menegaskan pergerakan dari cabang ini ya. Nah, sekarang bisa dilihat lebih jelas pergerakannya menuju ke sebuah pertumbuhan yang nantinya akan saya buat sebagai lanjutan pergerakan dari cabang ini, yaitu bagian ini. Ini akan menjadi susunan mahkota, kemudian nanti akan diikuti dengan rangkaian perantingan atau percabangan sebagai pembantu. Sini saya pakai pendek saja ya. Nah, ini adalah biasa saya sebut ekornya, ujung dari kumpulan tajuk yang berada di sini, pemimpin, ekor, cabang pembantu. Ini juga akan menjadi cabang pembantu. Nah, di sini kita bisa lihat besar sekali teman-teman kekuatan tumbuhnya. Akan saya munculkan semi mahkota lagi atau pemimpin baru lagi dari cabang yang besar ini. Ya, jadi sekarang udah jelas, jalurnya jelas. Bisa kita nikmati keindahan pergerakan cabang ini sampai menuju ke kumpulan daun. Lengkap dengan nanti kesengsaraan keringan-keringan ini akan terlihat sangat indah. Ini pembuatan baru teman-teman dari titik tumbuh yang berasal dari kekuatan tumbuh ini. Di sini kita lihat banyak sekali kerusakan ya, sehingga menyisakan titik tumbuh yang kecil. Saya manfaatkan sebagai background dari seluruh rangkaian komposisi pohon ini. Jadi ini pohon yang saya akan cabang yang saya akan hidupkan menjadi sebuah kehidupan pohon kecil di sini. Ini nanti akan dibangun mahkota, ekor, kemudian ya ini pembantu, cabang pembantunya. Lumayan ini nanti akan tampil menarik sekali karena dia akan berupa sebuah pohon kecil, kemudian fungsinya sebagai background. Maka dimensi dari pohon ini bisa nampak lebih dalam ya, karena kita lihat sebagian besar presentasi percabangannya berada di depan ya. Kita perlu penyeimbang background sebagai agar bisa menambah kesan pohonnya utuh, dimensinya dalam. Ya, pemilihan sudah selesai. Kita lanjut dengan proses pengawatan. Sambil berjalan proses pengawatan ini, Mas Nurlian lanjut dengan proses pengupasan kulit kambium yang mati.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi ini penanganan saya yang kedua terhadap pohon ini. Banyak sekali ilmu ataupun konsep-konsep saya membuat bonsai yang saya terapkan pada pohon ini. Dimulai dari menentukan posisi, bisa dilihat tadi di awal, posisi awal pohon ini bagaimana. Kemudian saya menemukan sebuah posisi yang mungkin tidak biasa, posisi cascade, di mana kita ekspos semua pergerakan batang cabangnya di depan. Tetapi di sini ada sebuah kelebihan yang saya tangkap, yaitu pertumbuhan pohon ini dimulai dari tegak lurus dulu, kemudian dia karena ada kerusakan ataupun hambatan alam, dia turun ke bawah tumbuhnya. Jadi disinilah yang saya maksud dengan menemukan potensi pohon lewat posisi. Nah, setelah posisi ini kita posisikan demikian, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana sebuah irama tumbuh yang sangat bagus dari pohon ini, ya. Bisa dilihat di sini ya, pada dasarnya pohon ini setelah pergerakan batang utama ini memecah dua. Satu menuju kemari, yang satu menuju ke mari, yang ini. Ya, dari perpecahan dua ini saya milih kekuatan tumbuh ini sebagai kekuatan tumbuh utama. Ya, jadi ini cabang yang ini mempunyai terusan sampai ke bawah. Ya, cabang yang ini mempunyai terusan ke arah sebelah sini. Ya, jadi ini satu kelompok tumbuh dari cabang A, yang ini satu kelompok tumbuh dari cabang B. Nah, dari perpecahan ini akan menimbulkan ataupun mewujudkan kelompok tumbuh dan kelompok tumbuh. Ya, ini adalah kelompok tumbuh utama, di mana kita bisa melihat pergerakan dari cabang ini mempunyai pergerakan yang demikian. Kemudian di sini ada pengulangan demikian, ya. Kemudian ini ada cabang yang turun. Di sini saya mencoba membuat pengulangan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat irama yang baik, membuat irama yang enak. Dari pertumbuhan yang terkesan ekstrim dan carut-marut ini, sebenarnya apabila nanti sudah terjadi tajuk-tajuk ini sudah terbentuk ataupun sudah jadi, kita bisa melihat sebuah pertumbuhan, sebuah irama pertumbuhan yang enak. Ya, ini akan saya gerakkan supaya bisa dilihat dimensinya pohon ini. Nah, inilah yang saya ingin tampilkan dari sebuah pohon survivor, sebuah pohon yang berhasil hidup, berhasil bertahan hidup dari kesengsaraan, keganasan alam, ya, seperti angin ataupun apa saja ya yang membuat pertumbuhan pohon ini memang menjadi seperti ini. Tetapi karena ini adalah perwujudan rasa seni, maka keindahan menjadi aspek utama yang harus ditampilkan dalam pohon ini. Keindahan membuat sebuah komposisi kehidupan pohon. Ya, di dalam teori estetikanya, sebuah komposisi tercapai apabila kita mempunyai balance, keseimbangan yang bagus, kemudian irama yang bagus dan kesatuan yang bagus. Oke teman-teman, ini sekali lagi hanya kerangka, masih dalam kondisi yang kerangka awal pembuatan dari pohon ini. Mudah-mudahan kita ketemu di 3-4 bulan ke depan, saya sudah bisa membuat kerangka-kerangka tajuk atau kelompok-kelompok tajuk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya akan mudah-mudahan saya tetap dapat melanjutkan proses dari pohon ini. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.